Halo teman-teman, buat yang belum tahu ya, kemarin kita bersidang di pengadilan pajak, agak lain, agak aneh, ketemu lagi satu hakim sesat ya, diduga sesat ya, diduga oknum hakim sesat bernama Harta Indra Tarigan, AKMBA, dia Ketua Majelis 10A. Memang agak aneh ya, tetapi inilah akibatnya kalau orang nggak ngerti hukum, kemudian jadi ketua hakim, gitu ya. Dia bukan SH ya. Dia bukan SH, tidak pernah sekolah hukum, kemudian jadi hakim di pengadilan pajak. Dia harus mengelola hukum, dia mesti menilai hukum, dia mesti memproses hukum, kemudian membuat keputusan hukum. Inilah akibatnya kalau orang nggak ngerti hukum, ditaruh di posisi untuk membuat keputusan hukum. Akibatnya kacau balau ya. Akibatnya kita mau ngomong nggak boleh ngomong, kita mau kasih pendapat nggak boleh kasih pendapat, kemudian suka-suka hati dia aja, mau memulai, mau kasih peringatan, kasih peringatan 1, 2, 3, kemudian dihentikan gitu ya. Sidang mau dihentikan sama dia. Semuanya melawan hukum, semuanya tidak pakai hukum, suka-suka hati dia. Dia tidak sadar perbuatan dia tuh perbuatan melawan hukum, Bos. Oke. Nah, tapi supaya, teman-teman tahu konteksnya siapa beliau ini, kita akan langsung, cari LHKPN beliau ya. Kita akan lihat LHKPN beliau, tinggal cari LHKPN aja teman-teman ya di Google, klik ini ya, LHKPN, kemudian terima kasih, kemudian klik yang namanya akses pengumuman LHKPN, kemudian teman-teman masih tahu namanya persis ya, namanya persis, gua copy dulu, ini kan nama nih. Nah, ini dia Harta Indra Tarigan, laporan tahun kita cek 2023 deh ya. Lembaganya adalah Kementerian Keuangan. Jadi mohon maaf ya, hakim itu nggak bisa independen. Kenapa? Karena dia di bawah Kementerian Keuangan. Sedangkan tergugatnya, Direktur Jenderal Pajak juga adalah orang Kementerian Keuangan. Kan satu paket, satu ruangan, satu kamar, teman sendiri. Masa mau dihantam sama dia kan itulah masalahnya saat ini ya. Ya mudah-mudahan 2 tahun lagi bisa beralih ke Mahkamah Agung semua ya. Ini dia, harta Indra Tarigan 15 miliar. Hakim harta 15 miliar. Oke, kita lihat ya. Jangan buru-buru marah dulu teman-teman ya. Kita lihat perbandingan LHKPN. Kita akan bandingkan dengan dia belum lapor 2024 ya. Kita bandingkan dengan 2022. Kita lihat. Kenaikannya 10%, 1,5 miliar. Lumayan, 1,5 miliar guys. Sekarang gue tanya guys. Hakim gaji berapa coba? Apakah sampai 1 miliar setahun? Gue rasa enggak ya. Sedangkan kenaikan hartanya 1,5 miliar setahun. Wajar nggak guys? Wajar nggak? Kalau menurut gue sih nggak wajar. Tapi kan kita nggak tahu teman-teman ya. Kita nggak tahu. Silakan teman-teman analisa sendiri ya. Kita lihat harta dia. Tanah seluas 300 meter di Bekasi. Kemudian di Kupang. Di Kupang. Berapa nih? 18.000 meter. 18.000 meter cuman 300 juta. KPK. Hello KPK. Ini 300 meter nih di Bekasi ya. 150 juta. Halo KPK. KPK. KPK ya. Di Kota Bogor 253 meter persegi 2 miliar. 2 miliar. Luar biasa 2 miliar guys. Lumayan, lumayan ya. Tanah seluas 77. Tanah terus, banyak banget tanahnya. Mantap, Bos. Mantap, mantap, mantap. Tanah lagi seluas 1000 meter, 100 juta di Kota Karo. Di mana sih Kota Karo? Apa di mana ya beliau ini ya? Warisan. Seperti yang teman-teman ketahui ya, warisan adalah salah satu modus bagi seorang pejabat untuk meningkatkan harta dia, tetapi kita tidak tahu apakah beliau ini menggunakan modus ini warisan beneran atau warisan abal-abal. Kita nggak tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan KPK berani masuk untuk mencari tahu beliau ini ya. Tanah dan bangunan seluas ini bla bla bla. Tanah bangunan seluas ini bla 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 bla. Tanah bangunan. Wah, luar biasa, luar biasa. Tanah bangunan lagi banyak banget tanahnya. Dia ngapain punya banyak tanah begini? Di Jakarta Utara 300 meter 500 juta. Kok bisa? Tanah apa ini 300 meter kok 500 juta, Bos? Tanah apa coba teman-teman? Tanah apa di Jakarta Utara 300 meter bisa dapat 500 juta? Kacau, 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 kacau. Hasil sendiri, hasil sendiri. Tanah lagi, tanah lagi, tanah lagi. Wih, mantap, Bos. Ada Brio, ada Jeep. Wih, punya Jeep. Wah, anak-anak ini nih, anak apa namanya? Anak touring nih dia nih. Honda Civic, Honda CR-V.
Honda CR-V 100 juta. Halo KPK? Halo KPK? Suzuki sepeda motor, Honda CR-V, HR-V, CR-V, Suzuki, Honda CR-V lagi. Banyak banget mobilnya ini orang. Duh, ini kayaknya nggak wajar ya. Menurut gua sih nggak wajar ya. Mobilnya banyak banget. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mobil. Satu, dua, motornya tiga, tiga motor, satu, dua, tiga motor, 8 mobil, bos. Ngapain? Ngapain bapak ini? Lumayan, 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 lumayan. 15 miliar. Gile, gile, gile. Coba kita bandingkan dengan 2021. 2021 2 tahun nih ya, naik 19,9%, naik 20%, berarti setiap tahun naik 10%. Berarti dia ini bisa menjaga konsistensi kenaikannya harta teman-teman ya. Tetapi ingat, dalam teori konspirasi SPTOP, justru kenaikan yang stabil adalah suatu ciri-ciri dari ketidakwajaran. Oke, itu pendapat pribadi gua ya, di negeri Konoha teman-teman ya, di sini mah nggak ada. Nah, dibandingkan dengan tahun 2020 naik 21%. Luar biasa. Kita lihat kok ada 2020 ada 2 kali ya? Kita lihat lagi, bandingkan. Naik 38%, naik 4 miliar bos dalam waktu berapa tahun nih? 5 tahun, luar biasa, luar biasa. Coba lihat, ini 2020 kan, 2023. Iya ya, 10,9, naik 4,2 miliar. Jadi rata-rata naik 1 M setahun ya. Oke, gua akan cetak untuk 2000 ini, gua cetak ya. Untuk 2023, 2022 dan kita akan langsung lapor ke KPK teman-teman ya. Jadi nggak usah basa-basi lagi, kita mencurigai atau menduga-duga ya. Mudah-mudahan salah, tapi kita boleh dong menduga-duga ya. Dan perlu dicek oleh KPK ya. Nah, diduga koruptor ya. Koruptor bernama ini, Harta Indra. Oke, langsung kita masuk ke mail. Langsung kita cek ke sini boleh deh. Ada nih. Oke, gua langsung email ke yang namanya siapa tadi? Pengaduan@kpk. Kok nggak ada sih KPK ya? Di sini KPK nih. Oke, KPK, gua langsung cek di sini. Ntar kita lihat ya. Pengaduan KPK. Oke, pengaduan KPK. Gua langsung masuk ke sini. Pengaduan KPK. Langsung kita sisi kepada pengaduan Itjen, pengaduan Komwasjak, pengaduan lagi pajak, pengaduan lagi Ombudsman, pengaduan lagi Komisi Yudisial, pengaduan lagi Mahkamah Agung, pengaduan lagi apa nih, Komnas HAM nggak usah deh, Badan Pengawas ya, Badan Pengawas, pengaduan lagi, oke, terus yang namanya Itjen, udah masuk belum Itjen? Itjen sudah, kemudian kita akan lapor lagi ke mana ya? Lapor lagi, gue lupa, mana dia? Kita lapor lagi ke KPK tadi sudah. Eh, ke informasi pajak deh ya, supaya teman-teman tahu ya. Oke, diduga koruptor ya bernama nih, kok pengaduan bernama tadi siapa namanya? Gua copy dulu namanya di sini. Oke, oke. Nah, diduga hakim sesat ya, sesat majelis berapa ya? 10A Pengadilan Pajak. Dear tim pembasmi koruptor Indonesia. Nah, saya menduga orang ini adalah koruptor ya. Dapat dilihat dari kenaikan LHKPN yang tidak wajar dibandingkan tidak wajar dari tahun 2022 ke 2023. Kita lihat teman-teman ya bagaimana hasilnya, apakah akan ditanggapi. Eh, Tolong segera diproses. Trims, Regards Awan ya. Oke. Eh, Pada tanggal 3 Februari 2025, saya bersidang dengan diduga oknum hakim sesat ini. Berikut rekamannya. Silahkan dapat dilihat tingkat
dari oknum hakim ini. Silahkan dilihat ya teman-teman ya. Langsung gua cari di YouTube, barusan aja gua share. Oh ini dia ya, sebentar, live gue, ini dia. Oke, ini ya, memang ini ya, saat ini ya, dunia tipu-tipu di dunia pengadilan pajak ini teman-teman ya. Oke, nah silakan dilihat di situ ya teman-teman, langsung gua kirim saja ke pengaduan. Oke, siap teman-teman ya. Oh ini gue belum kirim ini lagi, nggak apa-apa lah, teman-teman tinggal lihat aja ya harta beliau ya, tinggal dikirim saja. Tinggal teman-teman perhatikan saja harta dia ya, naik 1,5 miliar 1 tahun teman-teman ya. Kerjaannya apa, gaji hakim berapa, dia mesti bayar biaya hidup, mesti bayar air minum, bayar listrik, rumahnya banyak loh ya, tanahnya banyak ya, itu kan mesti bayar PBB tiap tahun, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sudah bisa menduga siapa beliau ini, dan silakan berkomentar aja ya, gue juga sulit ya berkomentar. Inilah akibatnya kalau hakim yang diduga abal-abal, yang tidak punya sarjana hukum, yang nggak ngerti hukum, kemudian ditaruh di posisi ketua hakim di sebuah majelis, akibatnya adalah ketika dia nggak senang, ya dia hantam si wajib pajaknya ya, si masyarakatnya dia hantam, dia bela terus si tergugatnya ya, dia bela, bahkan jadi juru bicara bagi tergugat ya. Gua mau tanya kepada tergugat, dia yang jawab. Gua mau ngomong kepada tergugat, dia yang jawab. Akhirnya dia menjadi juru bicara dari tergugat. Ya wajar sih, sama-sama Kementerian Keuangan, sama-sama teman dia, kenapa mesti dihantam kan? Mesti dia bela temannya dia dong, kan gue bukan teman dia. Kalau si Menteri Keuangan temannya dia, malah digaji sama Menkeu, ya kan? Dia digaji sama Menkeu. Ini ada teman lagi mau dihantam sama orang lain yang dia nggak kenal, ya pasti dia jadi juru bicaranya lah. Ya masuk akal ya, masuk akal. Tetapi kita tidak boleh membiarkan oknum-oknum seperti ini berkeliaran di dunia pengadilan pajak teman-teman ya. Kalau begitu terus nanti masyarakat akan dirugikan. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.